Jadi saya ulangi, ketika Dajjal sudah mulai menyebar fitnahnya, maka Dajjal pun terus berkeliling dunia selama 40 hari. Lah ketika pasukan Dajjal sudah mulai banyak, karena pengikut Dajjal ini kan macam-macam. Ada dari kalangan Yahudi Asfahan, sebanyak 70.000 Yahudi Asfahan, itu dari Asfahan saja. Belum lagi Yahudi-Yahudi tempat lain yang bergabung. Kemudian orang-orang jahil dari kalangan orang-orang Arab. Kemudian orang-orang Turk. Orang-orang Turk, bukan Turki. Turk itu orang-orang yang mukanya seperti muka orang-orang Asia. Bulat-bulat, sipit-sipit gitu ya. Seperti orang Mongolia, orang Tatar dan yang lainnya. Itu menjadi para pengikut Dajjal. Maka mulailah mereka berperang melawan pasukan Al-Mahdil Muntadhar dan kaum muslimin. Tapi karena kuatnya tentara Dajjal, sehingga kaum muslimin mereka tidak sanggup menghadapi Dajjal dan para pengikutnya. Makanya Imam Mahdi Muhammad ibn Abdillah berinisiatif untuk melindungi kaum muslimin dan bersembunyi di Bukit Tur. Di mana? Di Bukit Tur. Makanya Tur itu selalu dijadikan sumpah dalam Al-Quran. Wat-Tur wa kitabim mastur. Watin. Kemudian watu risinin kan itu ya. Jadi Imam Mahdi dan juga pasukan kaum muslimin bersembunyi di Bukit Tur. Ketika Dajjal dan para pengikutnya mengetahui bahwa Imam Mahdi bersembunyi di Bukit Tur, maka mereka pun datang dan mengepungnya. Dikepunglah kaum muslimin yang berada di Bukit Tur itu berhari-hari. Sampai-sampai dalam hadis Nabi SAW dijelaskan, kepala kerbau itu lebih berharga dibandingkan 100 dinar. Dibandingkan 100 dinar. Dinar itu emas. Karena yang mereka butuhkan bukan emas, yang mereka butuhkan makanan. Mereka kelaparan karena dikepung Dajjal masalahnya. Tetapi ketika mereka kemudian kelamaan berada di Bukit Tur, lama-lama mereka bisa mati kelaparan. Akhirnya kemudian keputusannya, jadi ketika itu maka Isa bin Maryam belum turun karena ketika itu kaum muslimin dipimpin oleh Imam Mahdil Muntadhar. Jadi terpaksalah mereka mengatakan, kita kalau tetap berada di bukit ini, maka kita akan mati kelaparan. Daripada mati kelaparan, lebih baik kita jihad. Walaupun kita harus mati di tangan Dajjal dan para pengikutnya, itu lebih mulia dibandingkan mati kelaparan. Makanya kemudian Imam Mahdi berinisiatif bahwa besok setelah sholat fajar kita akan bergerak ke bawah, apapun yang terjadi. Maka mereka pun di malam hari mereka tidur dengan nyenyak sekali untuk mempersiapkan peperangan besok. Ketika datang di waktu fajar, maka salah seorang di antara mereka pun azan. Setelah azan sebelum qomat, tiba-tiba langit gelap. Bahkan seseorang tidak bisa melihat telapak tangannya saking gelapnya. Lah ketika itu tiba-tiba melihat ke langit, ada cahaya dari langit keluar. Rupanya Isa bin Maryam turun diapit dengan 2 malaikat, di mana rambutnya basah seperti habis mandi, dan dia memiliki nafas sejauh mata memandang, yang kalau terkena orang kafir langsung mati orang kafir itu. Jadi turunlah Isa bin Maryam dan menemui kaum muslimin yang ada di Bukit Tur sebelum qomat. Lah kaum muslimin yang ada di Bukit Tur tahu bahwa Isa bin Maryam telah turun karena membaca hadis-hadis Nabi SAW dan ciri-cirinya. Makanya Imam Mahdi kemudian mempersilahkan, setelah kemudian dikomatkan, maka Imam Mahdi meminta Isa untuk menjadi imam. Taqaddam ya ruhallah, majulah wahai ruh Allah, jadilah imam untuk kami. Tetapi Isa bin Maryam menolak dan mengatakan, setiap kaum punya amir, aku tidak layak. Kaulah yang menjadi imam, aku yang menjadi makmum. Dari sini maka Isa mengikuti syariat Nabi SAW, dia tidak jadi imam.
takrimatullah ala hadil ummah, sebagai kemuliaan dari Allah untuk umat Islam, bahwa umat Islam tidak boleh disolati kecuali oleh orang Islam. Lah ketika selesai solat, dan ini ada faedahnya ya, kenapa Isa turun, ada faedahnya satu. Isa turun itu untuk membantah orang-orang Nasrani yang mengatakan dia anak Tuhan. Kalau memang dia anak Tuhan, atau dia satu di antara tiga Tuhan, atau dia Tuhan, kenapa dia sholat di belakang Imam Mahdi? Bukankah Tuhan disembah, bukan nyembah? Yang kedua, membantah orang-orang Yahudi yang mengatakan sudah membunuh Isa bin Maryam. Maka Isa mengatakan, aku masih hidup, aku tidak dibunuh, aku tidak disalib. Dan sebagai bentuk pengabulan doa Isa bin Maryam untuk berjumpa dengan Nabi akhir zaman, dan Allah kabulkan dia berjumpa dengan Rasul dalam peristiwa Isra Mi'raj di langit kedua, di mana Rasul berjumpa dengan Isa dan Yahya di langit kedua. Itu faedah kenapa Isa turun ke bumi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, santri ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah setelah kemudian selesai sholat, maka Isa membariskan pasukan kaum muslimin yang siap bertempur. Lah ketika itu Isa mengusap wajah-wajah para pasukan. Dan Isa menyebutkan kedudukan mereka di sorga. Subhanallah. Tidak ada manusia yang lebih bahagia kala itu di permukaan bumi kecuali orang-orang yang diusap wajahnya oleh Isa. Kenapa? Karena bukan dijanjikan masuk sorga, tapi dijanjikan derajat mereka di sorga. Artinya mereka pasti masuk sorga. Kemudian Isa mengatakan kepada pasukan dengan tiga pilihan. Kata Isa, kalian tidak perlu turun memerangi Dajjal dan para pengikutnya. Cukup, aku akan berdoa untuk dibangkitkan pasukan yang bukan kalian. Pasukan itu yang menghancurkan Dajjal dan para pengikutnya. Dua, atau aku berdoa kepada Allah agar diturunkan bencana kepada Dajjal dan para pengikutnya, biarlah Allah yang menghancurkannya. Atau tiga, kita berperang. Aku yang akan memimpin kalian, dan aku jamin pasukan Dajjal tidak akan mampu mengangkat pedang mereka, sehingga kau tinggal tebas saja. Milih yang mana? Maka kata pasukan Imam Mahdi, kami memilih yang ketiga. Kami ingin perang. Akhirnya kemudian turunlah pasukan Al-Mahdi dipimpin oleh Isa dan Imam Mahdi, turun dari Bukit Tur. Mereka pun berperang habis-habisan melawan tentara Dajjal yang sudah dilemahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat Dajjal bahwa ada Isa bin Maryam di tengah-tengah pasukan Imam Mahdi, maka Dajjal pun lari ketakutan. Maka dikejar oleh Isa bin Maryam ke barat, ke timur ya, sampai akhirnya tidak ada tempat lari kecuali ke Babil Lud yang ada di Israel. Maka Dajjal pun lari ke Babil Lud. Maka ketika kemudian Isa bin Maryam mengejar Dajjal sampai ke Babil Lud, maka Dajjal seperti garam yang dimasukkan ke dalam air meleleh. Maka Isa bin Maryam pun mengambil tombaknya dan mengatakan, kali ini kau tidak akan meleset. Maka Isa pun kemudian menombakkan di lehernya sehingga terpisah kepala dan badannya. Ketika melihat Dajjal sudah mati, kepalanya sudah di tangan Isa bin Maryam, dan diperlihatkan kepada pasukannya yang begitu banyak, semua ketakutan. Karena orang yang dianggap Tuhan selama ini meninggal dunia, sehingga mereka ketakutan, sehingga kaum muslimin tinggal nebas saja, sehingga mereka banyak yang lari tunggang langgang, tidak sanggup melawan tentara Imam Mahdi. Sebagian mereka sembunyi di batu. Di sini Allah takdirkan batu bisa bicara. Hei muslim, ini loh orang kafir di belakang saya, bunuh dia katanya. Sembunyi di mana saja, di balik pohon-pohon bicara. Kata pohon, hei mukmin, ini orang Yahudi di belakang saya, bantai dia. Semua mau sembunyi di tong sekalipun kan. Tong bisa bicara nanti. Tong kosong nyaring bunyinya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa tidak ada tempat lari kecuali satu pohon yang enggak mau bicara, yang disebut dengan pohon Gharqad namanya. Pohon Gharqad ini kayak cemara, tapi bukan cemara itu Gharqad, tidak. Modelnya kayak cemara. Nah, itulah yang akan melindungi orang-orang Yahudi yang bersembunyi di pohon itu.
Makanya orang-orang Israel sekarang lagi nanam pohon gorkot banyak-banyak. Pernah suatu ketika terjadi kebakaran, dikirimi layangan sama orang Palestina, dikasih api, masuk ke hutan gorkot, terbakar semuanya. Ya. Akhirnya nanam lagi, kan gitu. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa Isa bin Maryam berhasil membunuh Dajjal, dan pasukan Al-Mahdi pun berhasil mengalahkan pasukan Dajjal, sehingga mereka kocar-kacir, korat-karit, dan tunggang-langgang entah kemana mereka pergi. Maka setelah Dajjal meninggal, maka setelah itu Imam Mahdi meninggal dunia. Imam Mahdi hanya 7 tahun. Ada yang mengatakan 9 tahun dia meninggal dunia. Kemudian digantikan oleh Isa bin Maryam. Kata Nabi, tidak ada kehidupan yang lebih mulia, yang lebih berkah, yang lebih senang dibandingkan ketika Isa hidup di tengah-tengah manusia. Karena bumi ini dihidupkan kembali. Sampai-sampai kata Nabi SAW, pohon delima, buah delima itu besar sekali. Jadi kalau seandainya dimakan isinya, cangkangnya itu, antum bisa masuk 10 orang ke dalamnya. Saking gedenya. Jadi saking buah delima itu gede, kalau habis tuh nggak akan habis lah. Delima segede gitu, cangkangnya saja 10 orang bisa masuk. Cuma antum makan buahnya kan itu ya. Artinya buah delima saja bisa dimakan orang 10. Habis itu bisa untuk naungan, untuk kubah di atasnya. Itu baru delima. Gimana duren? Kan gitu ya. Coba, delimanya saja segede gitu ya disebutkan sama sabda Nabi. Gimana duren, mangga, jeruk, wow, udah besar-besar semuanya. Sementara orang semakin ke akhir zaman itu semakin kecil-kecil orangnya. Ya. Saking berkahnya bumi itu maksudnya. Sampai-sampai Rasul mempermisalkan seperti buah delima yang sangat besar, yang kalau cangkangnya orang masuk 10 orang itu sudah cukup di dalamnya. Besar sekali itu. Tetapi Allah takdirkan setelah kaum muslimin berada di atas ketenangan, tenang hidupnya penuh dengan berkah. Ketika itu Isa memaksa orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk menyerah kalau tidak dibunuh. Karena salah satu tugasnya Isa itu sudah membunuh Dajjal tadi ceritanya, kemudian mematahkan salib, membunuh Dajjal, membunuh babi, kemudian juga meletakkan jizyah. Kalau sekarang kita berperang melawan orang kafir, maka di situ ajak dulu berdakwah, kalau tidak mau bayar jizyah, kalau tidak mau perang. Tapi di akhir zaman tidak ada jizyah, tidak ada upeti. Kau mau masuk Islam atau kubunuh. Nah, itu saja. Jadi sudah tidak ada lagi jizyah. Sehingga akhirnya banyak orang-orang Yahudi dan Nasrani masuk dalam Islam. Dan itu digambarkan di dalam Al-Quranul Karim, wa im min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautihi. Dan sebagian ahli kitab itu akan beriman kepada syariat Rasul lewat Isa sebelum kematiannya. Maka banyak ahli kitab yang beriman di akhir zaman. Dan yang tidak mau beriman mereka diperangi. Ketika memang manusia sudah mayoritas masuk ke dalam Islam, kemudian kehidupan mereka sudah enak, dipenuhi dengan berkah, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memberitahu Isa bin Maryam dan kaum muslimin, benteng yang dibuat oleh Dzulqarnain langsung jebol. Sementara di balik benteng itu ada Ya'juj wa Ma'juj. Ada 2 kabilah yang sangat banyak jumlahnya. Min kulli hadabin yansilun. Sampai Allah gambarkan banyaknya Ya'juj dan Ma'juj itu seperti air bah yang turun dari ketinggian, saking banyaknya gitu loh. Bukan banyak lagi, banyak gitu, saking banyaknya. Ya. Turun dari bukit itu. Dan Ya'juj wa Ma'juj itu makhluk yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan diberikan usia panjang. Mereka sudah hidup dari zaman siapa? Dari zaman Nabi Allah Ibrahim. Karena menurut saya Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, Al-Imam Utsaimin rahimahullah mengatakan, Ibnu Utsaimin, bahwa Dzulqarnain itu masuk Islam di tangan Nabi Ibrahim dan pernah tawaf bersama Ismail dan juga Ibrahim di Ka'bah. Dan dia satu di antara raja yang pernah menguasai dunia. Dan dia seorang muslim. Makanya sering saya katakan ada 4 raja yang pernah menguasai dunia, 2 mukmin, 2 kafir.
Yang mukmin Dzulqarnain dan juga Sulaiman, dan yang kafir Namrud dan Bukhtun Nasar. Lah Dzulqarnain ini sejak zaman Dzulqarnain, suatu ketika Dzulqarnain itu menurut Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, karena orang dulu kan panjang-panjang usianya, dia keliling dunia selama 500 tahun. Dari ujung selatan ke ujung utara, dari ujung barat sampai ke timur. Untuk berdakwah saja. Memperbaiki manusia. Sampai akhirnya Dzulqarnain sampai di sebuah tempat yang bahasanya nggak bisa dipahami. Sehingga Dzulqarnain itu harus berkomunikasi mereka dengan 10 penerjemah. Baru paham maunya gitu. Ya, jadi maksudnya 10 penerjemah begini. Dari bahasa Jawa diterjemahkan ke bahasa Sunda. Dari bahasa Sunda diterjemahkan ke bahasa Batak. Bahasa Batak diterjemahkan ke bahasa Madura. Diterjemahkan ke bahasa Padang. Diterjemahkan ke bahasa Alor gitu ya, orang Flores. Terjemahkan sampai ke 10 bahasa, baru paham Dzulqarnain. Oh iya gitu. Maunya kalian saya tahu. Rupanya kaum ini mengatakan bahwa mereka setiap tahun diserang oleh 2 kabilah Ya'juj dan Ma'juj. Maka tolonglah wahai Dzulqarnain, buatkanlah benteng untuk kami supaya mereka tidak bisa lagi menyerang kami. Maka oleh Dzulqarnain dibuatlah benteng di antara 2 bukit, setinggi bukit itu, dan Allah takdirkan Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa keluar dari bukit itu. Karena di benteng. Bentengnya di mana? Allahu a'lam. Ada yang mengatakan sebelah utara Cina, ada yang mengatakan itu bentengnya, benteng apa itu di Cina itu? Tembok. Kan ada di Cina itu kan, benteng Cina itu. Nah, ada yang tidak, itu bukan itu. Karena benteng Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa dihancurkan. Itu pernah hancur. Apalagi benteng Takashimura ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Intinya bahwa Ya'juj dan Ma'juj ini terkurung di benteng itu beratus-ratus tahun. Sejak zaman Nabi Ibrahim. Dan akan dijebol bentengnya itu nanti di akhir zaman. Di masa Isa bin Maryam sedang berada di atas kebaikan bersama kaum muslimin. Tiba-tiba Allah wahyukan kepada Isa bahwa benteng Ya'juj Ma'juj telah hancur dan keluarlah kabilah, 2 kabilah besar Ya'juj dan Ma'juj. Mereka tidak bisa diperangi dan tidak bisa dibunuh. Gimana caranya coba? Memerangi kaum yang tidak bisa diperangi dan tidak bisa dibunuh karena banyaknya. Berapa sih banyaknya? Kenapa mereka tidak bisa diperangi? 1 lawan 999. Kira-kira menang gak antum kalau 1 orang dikeroyok oleh 999? 2 orang aja KO, apalagi 999 kan gitu. Jadi bandingan kita dengan Ya'juj dan Ma'juj itu, jadi kalau kita memerangi Ya'juj dan Ma'juj, kita sendiri melawan 999 dari Ya'juj dan Ma'juj. Siapa yang akan menang? Nggak akan menang itu. Dan Ya'juj dan Ma'juj itu perusak bumi. Sekali datang ke sungai, disedotnya, diminumnya, habis kering. Masuk ke hutan, daun-daun dimakan, habis kering semuanya. Pokoknya perusak. Mereka manusia sama dengan antum. Ya. Tapi mereka makhluk yang aneh. Mereka tidak seperti Dajjal fitnahnya. Kalau Dajjal itu kan memfitnah agama, orang suruh murtad. Tapi Ya'juj dan Ma'juj tidak ada fitnah agama. Dia fitnahnya ngerusak saja. Dan kalau dia membunuh di luar rasnya, dimakan tuh bangkainya, kanibal. Nah itulah Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Lah kata Nabi SAW, Allah berfirman kepada Isa, sebaiknya kau selamatkan sebanyak-banyaknya kaum muslimin, bawa lagi ke Bukit Tur katanya. Akhirnya kemudian kaum muslimin yang bisa menyelamatkan diri, dan bergabung dengan Isa, bersembunyi lagi di Bukit Tur, sama tempat ketika Imam Mahdi bersembunyi dari pasukan Dajjal. Mereka sembunyi di situ. Ya. Akhirnya karena memang kondisi mereka juga sangat menakutkan, turun sedikit saja akan berhadapan dengan Ya'juj Ma'juj, mereka tidak akan selamat. Makanya Isa bin Maryam tidak bisa apa-apa kecuali hanya menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pun berdoa kepada Allah, ya Rabb, hancurkan mereka. Akhirnya kemudian Isa berdoa kepada Allah dan Allah kabulkan. Maka setelah kemudian Isa bin Maryam berdoa, Allah kirimkan bencana kepada Ya'juj dan Ma'juj. Karena masalahnya mereka orang yang sombong. Ya'juj dan Ma'juj sombong sekali. Bayangkan dia mengatakan kepada pasukannya, qatalna man fil ardi sanaqtuluhu man fis sama, katanya.
Kami sudah membunuh orang-orang yang di bumi. Giliran yang di langit ku bantai juga katanya. Bayangkan. Akhirnya mereka mengarahkan panah tombak mereka, diarahkan ke langit, dilesatkan ke langit. Seberapalah jauhnya orang manah ke langit? Mesti balik lagi gitu kan. Tetapi Allah takdirkan istidraj. Panah itu melesat, tidak turun-turun. Sampai menembus awan. Tombaknya sampai menembus awan, sampai nggak kelihatan. Padahal Allah hendak memberikan ujian kepada Ya'juj. Allah sedot panah-panahnya sampai ke langit. Kemudian Allah buat ada lumuran darah di ujung-ujungnya. Kemudian dibalikan ke bumi. Dikiranya darah-darahnya orang-orang yang ada atau malaikat-malaikat yang ada di langit. Padahal itu istidraj, tipuan Allah subhanahu wa ta'ala. Fayakiduna kaida. Mereka hendak menipu Allah, tidak. Allah itu lebih hebat makarnya. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Allah lebih hebat makarnya dibandingkan mereka. Dibalikan tuh panah tombaknya. Langsung mereka makin sombong. Sekarang sudah nggak ada lagi musuh kami. Yang di bumi sudah habis, yang di langit sudah habis. Mana lagi katanya kan? Karena kesombongan itulah ketika mereka sedang nyenyak tidur, Allah kirimkan nagaf. Dalam riwayat Bukhari Allah kirimkan nagaf. Nagaf itu ulat. Ulat di mana-mana. Ulat buluh. Bukan ulatnya. Ulat di mana-mana dan ulat itu kemudian menggigit tengkuknya. Tengkuk sebelah sini digigitnya dan dia bisa masuk ke dalam kepalanya. Ketika satu Ya'juj wa Ma'juj pemimpinnya mati, maka sama dengan orang yang mematikan gardu listrik. Sekali mati, mati semua. Nah, kayak tadi mati kan? Mati semua. Satu mati, mati semua. Subhanallah. Bukan ini dulu mati, besoknya ini, lusanya ini, minggu depan ini. Enggak. Ya. Ketika satu pimpinannya mati oleh nagaf itu, semua mati. Coba antum bayangkan berapalah bangkainya Ya'juj dan Ma'juj itu. Setiap satu jengkal di bumi ada bangkainya. Yang untung siapa? Yang untung binatang pemakan bangkai. Gemuk-gemuk lah dia. Dimakan sama binatang itu. Ya. Dari situ Isa bin Maryam kewalahan. Ini bisa meracuni, membawa wabah. Kalau bangkai tidak dikuburkan, bisa bawa penyakit, wabah. Makanya Isa bin Maryam berdoa lagi, ya Allah bersihkan bumi dari jasad mereka. Akhirnya Allah kirimkan burung sebesar unta. Bukan burung unta. Burung sebesar unta. Kemudian mengambil jasad itu dilempar entah berantah kemana, yang mengatakan ke lautan. Akhirnya bumi pun bersih. Setelah bersih tentu masih ada sisa-sisa kan. Namanya bangkai gitu. Pasti ada sisa-sisa. Maka Isa berdoa lagi. Akhirnya Allah turunkan hujan deras-derasnya. Satu bumi Allah turunkan hujan. Akhirnya hujan itu membawa sisa-sisa bangkai ke lautan. Kemudian bumi pun kembali subur. Kemudian ternak-ternak kembali gemuk. Kaum muslimin turun dari bukit. Dan mereka pun kembali hidup normal. Dan hidup di atas kebahagiaan. Maka di sini menunjukkan bahwa Isa hidup di tanda dua kiamat besar. Pertama Dajjal, yang kedua Ya'juj wa Ma'juj. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, santri ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka selepas kejadian ini Isa hidup bersama kaum muslimin, akhirnya Isa pun wafat. Mulailah kaum muslimin karena Isa wafat, mulai mereka jadi jahat lagi. Yang tetap beriman, yang jahat jadi jahat lagi, yang kufur jadi kufur lagi. Ini ujian. Ya. Maka selepas itu karena sudah tidak ada lagi yang membimbing mereka, Imam Mahdi sudah meninggal, Isa sudah meninggal, maka kaum muslimin terbagi belah menjadi dua, ada yang tetap mukmin, ada yang kemudian jadi kafir lagi, yang jahat jadi jahat. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ingatkan mereka. Dengan cara apa? Dikirimnya dukhan. Dukhan itu asap gelap dari langit. Dikirim dukhan. Makanya Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam Al-Qur'an ada namanya suratul dukhan. Ada namanya surah Ad-Dukhan. Nah, surah Dukhan ini salah satu tanda dari tanda-tanda kiamat besar. Allah ingin nyadarkan mereka yang kufur agar kembali ke beriman. Tetapi Dukhan ini tidak menyadarkan mereka, nyadar sesaat. Ketika yang menghirupnya orang yang beriman paling tinggi pilek. Tapi kalau yang menghirupnya orang kafir bisa kesakitan, bahkan sebagainya mati. Maka mereka pun berdoa agar Dukhan ini diangkat. Akhirnya kemudian dukhan pun diangkat, tapi Allah takdirkan setelah dukhan diangkat tetap saja mereka kufur. Ini sudah peringatan pertama ya. Mereka tetap kufur.
ketika mereka sedang nyenyak-nyenyak tertidur, kemudian datang waktu subuh, yang beriman kemudian bangun mereka sholat subuh, yang sudah kufur dan kafir mereka malah tidur. Ditunggu di waktu jam 6, harusnya matahari terbit, tidak terbit juga. Ditunggu waktu zuhur, tidak terbit juga. Ditunggu waktu asar, tidak terbit juga. Ditunggu waktu maghrib, harusnya matahari tenggelam, matahari muncul dari arah barat. Ketika matahari muncul dari arah barat, tidak ada satupun tobat manusia diterima. Karena tobat itu 2 syarat. Pertama, jangan sampai nyawa di tenggorokan. Yang kedua, jangan sampai terbitnya matahari dari arah barat. Sebab kalau terjadi ini, terbit matahari dari barat, maka orang yang tobat tidak akan diterima. Walaupun penyembah berhala dibuang berhalanya sekalipun percuma. Para dai resign, sudah tidak ada berdakwah. Kayak saya kayak gini percuma kalau sudah matahari dari arah barat. Apa yang akan bermanfaat? Tobat seseorang ditolak. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan 3 perkara kalau muncul tidak manfaat lagi imannya. Salah satunya adalah ghurubus syamsi min maghribiha, munculnya matahari dari arah barat. Maka selang 1-2 hari dari kejadian matahari terbit dari arah barat, kemudian hari ketiga, hari keempat normal kembali terbit dari arah timur, tiba-tiba muncul binatang yang disebut dengan dabatun minal ar. Dari perut bumi keluar binatang, bisa bicara. Kemudian menstempel manusia. Yang mukmin stempel mukmin di jidatnya, bercahaya. Yang kafir stempel hidungnya gosong. Maka ketika itu orang mukmin dan kafir bisa dibedakan dengan stempel. Mukmin kafir, yang jidatnya bercahaya mukmin, jidatnya gosong kafir. Sehingga ketika itu nama tidak lagi digunakan. Yang ada hanya mukmin dan kafir dan tidak tersinggung sama dengan yang lain. Enggak tersinggung. Mau kemana min gitu ya, mau ke pasar fir gitu. Karena masalah, karena sudah tidak ada lagi nama, yang ada mukmin kafir saja. Mau kemana fir, mau mandi min gitu. Ini begitu mereka. Ya. Karena sudah distempel. Lah ketika sudah binatang ini tidak ada, sampai binatang ini nunggu di luar masjid. Ada orang sholat, Allahu Akbar, percuma sholatnya. Tiba-tiba keluar masjid, kata binatang ini, al-an tusalli, kau sekarang mau sholat? Dulu kemana kau tak sholat? Katanya. Percuma sholatnya. Sampai akhirnya satu dunia distempel mukmin dan kafir. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala hilangkan binatang ini. Maka ketika itu mendekati kiamat besar. Kalau sudah muncul dabatun minal ar, berarti akan terjadi kiamat besar. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala munculkan api dari 2 arah. Pertama Aden Yaman, yang kedua Hijaz Madinah dan Mekah dan sekitarnya. Itu disebut negeri Hijaz. Dari 2 laut, Aden dan laut Hijaz, keluar api. Ya. Dan api ini menggiring manusia. Setiap yang kena api terbakar, tapi tidak membakar manusia, hanya menggiring saja. Satu dunia digiringi oleh api itu. Sehingga akhirnya manusia meringsak, akhirnya menghindari api. Tidak sadar akhirnya mereka pun sampai di Syam. Satu dunia akan kumpul di Syam. Setelah mereka ada di Syam, dikelilingi api. Mereka tidak bisa kemana-mana. Nah disitulah Nabi SAW mengatakan, narun yakhruju min ardi Syam, min ardi Adnin, yutradun nas ila mahsyarihim. Kata Rasul, api yang keluar dari perut Aden, dan menurut penelitian NASA, memang di Aden Yaman itu ada burkan di dalamnya. Persis seperti sabda Nabi SAW. Jadi akhir zaman itu akan keluar burkan itu. Api yang sangat dahsyat dan seperti lahar kemana-mana gitu mengejar manusia. Sampai akhirnya mereka dikelilingi dan berada di Syam. Disitulah Allah kiamatkan manusia. Yang sebelumnya, sebelum ada api ini, Allah kirim angin dan mewafatkan setiap orang yang punya iman dalam hatinya walaupun sebiji dzarah. Baru dikirimkan api, dikumpulkan manusia di Syam. Kata Nabi SAW, la taqumus sa'ah illa ala syiraril khalqi. Tidak tegak hari kiamat kecuali di atas seburuk-buruk manusia. Disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala gempakan bumi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala jatuhkan
bintang-bintang dari langit. Wa idzal kawakibun tatharat. Di sini Allah Subhanahu wa taala lipat-lipat langit. Malaikat keluar. Wa futihatis sama fakanat abwaba. Pintu-pintu langit dibuka, malaikat keluar semuanya. Karena langit mau digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu Israfil meniupkan sangkakala pertamanya, maka terjadilah kiamat besar. Dan antara jarak Israfil tiupan pertama ke tiupan kedua itu 40 kata Abu Hurairah, tanpa menyebutkan 40 hari, 40 minggu, 40 bulan atau 40 tahun. Wallahu alam, kata Abu Hurairah. Yang jelas bahwa kiamat ini terjadi selama 40. Disitulah dihancur-hancurkan bumi. Sekarang antum bisa memandang lautan, tapi ketika kiamat kemana lautan pergi? Antum bisa memandang hutan-hutan Jabal Uhud yang begitu hijaunya gitu ya, walaupun sudah banyak ditebang di tengah-tengahnya. Nanti pada hari kiamat kemana tuh hutan-hutan sudah nggak ada. Antum bisa melihat malam-malam bintang yang bergelapan di atas langit dengan indahnya. Datang hari kiamat, bintang itu hilang, semua akan berjatuhan. Dan bumi yang kita pijak akan diganti oleh Allah dengan bumi yang baru. Bukan bumi ini hilang kemudian bumi yang baru datang, bukan. Bumi iya tetap bumi ini, tetapi bentuknya dirubah dari bulat jadi terhampar. Yauma tubaddalul ard ghairal ardi. Pada hari di mana bumi diganti dengan bumi yang baru, menjadi sebuah padang yang disebut dengan padang mahsyar. Disitulah manusia dibangkitkan kelak pada hari kiamat. Inilah di antara tanda-tanda kiamat besar, kematian Dajjal, dan sedikit keterangan tentang tanda-tanda kiamat besar yang lainnya.